سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku. Di kalangan Bani Israel pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang soleh dan tekun ibadah yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta. Pemuda tersebut bernama Juraij. Kisah pemuda ini pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak seorang pun yang dapat berbicara ketika masih dalam ayunan atau masih bayi, kecuali 3 orang, yaitu Isa bin Maryam, bayi di masa Juraij, dan bayi yang lainnya." Tentang kisah Nabi Isa yang dapat berbicara termaktub dalam Al-Quran, sedangkan kisah mengenai bayi yang dapat berbicara pada masa Juraij diantaranya diterangkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dikisahkan ketika Juraij tengah melaksanakan ibadah di mihrabnya, tiba-tiba ibunya memanggil, dan ibunya tidak mengetahui kalau Juraij sedang beribadah melaksanakan sholat. Ibunya memanggil, "Juraij, kesini sebentar." Ketika sedang sholat itu, Juraij merasa bimbang dan bingung antara menjawab panggilan ibunya atau melanjutkan sholatnya. Kemudian ibunya memanggil kembali, "Juraij, kesini sebentar." Mendengar ibunya memanggil, di dalam hati Juraij berkata, "Ya Allah, apakah saya mengerjakan sholat akan lebih baik, ataukah saya harus mendatangi ibu saya?" gumam Juraij dalam hati. Dan ternyata Juraij lebih memilih untuk meneruskan sholatnya. Kemudian ibunya memanggil lagi, dan Juraij hanya menyahut dalam hati sebagaimana jawaban semula. Setelah itu dia kembali melanjutkan sholatnya. Atas kejadian itu tentu saja membuat ibunya marah dan kecewa dan berkata, "Oh Juraij, kenapa kamu tidak memenuhi panggilan ibu, nak? Dari kecil aku besarkan kamu demi setelah dewasa menjadi orang yang berguna. Tapi kenapa kamu tidak mau menjawab panggilan ibu?" ucap ibu Juraij kecewa dan marah. Di saat ibunya sedang marah dan kecewa itulah keluar ucapan dan doa, "Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sebelum kau timpakan kesulitan dan fitnah dalam hidupnya." Doa sang ibu. Beberapa waktu berselang setelah peristiwa Juraij dan ibunya tadi, saat itu di kalangan Bani Israel, ketika ada pemuda taat dan soleh, tentu saja banyak orang yang tidak suka dan iri padanya. Dan orang-orang yang tidak suka tersebut ingin merusak kehidupan seorang Juraij yang dikenal alim dan tekun ibadah. Akhirnya mereka meminta bantuan seorang perempuan pezina untuk memfitnah Juraij hingga bersedia melakukan perbuatan maksiat dengan perempuan tersebut. Alhasil, saat Juraij tengah ibadah, perempuan pezina itu mendatangi Juraij dan merayunya agar mau untuk melakukan perbuatan maksiat. Akan tetapi Juraij menolak permintaan perempuan tersebut. Merasa malu karena dia tidak berhasil menjebak Juraij, akhirnya perempuan tersebut berzina dengan seorang pengembala dan hamil. Dalam keadaan hamil, perempuan pezina tersebut mengatakan kepada orang-orang bahwa yang menghamilinya adalah Juraij. Sontak saja berita tersebut tersebar luas dengan cepat dan membuat warga sangat marah, sehingga mereka mendatangi Juraij. Kemudian mereka mencaci maki Juraij dengan kata-kata kotor, bahkan merusak tempat peribadatan Juraij. Menghadapi segala fitnah tersebut, Juraij hanya terdiam dan tetap tenang. Kemudian Juraij berkata, "Apakah ada di antara kalian yang melihat saya dengan perempuan ini melakukan perbuatan zina? Lalu atas dasar apa kalian menuduh saya melakukan zina?" Mereka menjawab, "Karena pengakuan wanita tersebut." Kemudian Juraij berkata lagi, "Kalau begitu kita tunggu sampai wanita itu melahirkan. Kita buktikan apakah saya yang salah atau benar," ucap Juraij. Mendengar ucapan Juraij tersebut, warga pun mengiyakan dan menunggu sampai perempuan pezina itu melahirkan. Setelah wanita pezina itu melahirkan, tak lama kemudian Juraij beranjak mengambil wudhu lalu sholat, kemudian berdoa,
Setelah itu Juraid menekan punggung bayi yang baru lahir itu dan bertanya, "Hai bayi, siapakah bapakmu?" Atas izin Allah Subhanahu wa taala, bayi yang baru lahir itu menjawab, "Bapakku adalah seorang pengembala." Setelah mendengar jawaban si bayi ajaib tersebut, orang-orang Israel terhenyak dan terkagum-kagum. Sesuatu yang luar biasa menghantam kesadaran mereka. Mereka menyesal atas apa yang telah mereka perbuat dan tuduhkan terhadap Juraid. Mereka bersimpuh di hadapan Juraid dan memohon maaf. "Tempat ibadahmu akan kami bangun kembali," ucap salah seorang warga. Namun Juraid menolak. "Saya lebih senang membangunnya sendiri sebagaimana semula," ungkap Juraid. Sahabat muslimku, dari sepenggal kisah Juraid ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran tentang bagaimana seorang anak tetap harus berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya, selama perintah itu tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah singkat ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dan terus berusaha untuk selalu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, khususnya terhadap seorang ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.